teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 mana nak? 12 tolong pimpin apa namanya doa sebelum kita mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Selamat kembali. Sebagaimana biasanya, hari ini kita masuk ke pembelajaran sejarah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak maksud dulu kalian. Mana sekretaris? Sekretaris? Di situ ya Bapak nak? Siapa yang ada hari ini? Hari ini Rastia. Tiara Rastia. Apa kabarnya Tiara? Ini. Lainnya? Liza. Liza. Apa kabarnya? Apa? Bis? Kalian hadir semua ya? Anak-anak, jadi kalau misalnya yang tidak ada kabar, dari ibu juga tidak ada kabar, maka alfa ya? Tidak ada kabar, izin atau sakit. Baik. Hari ini merupakan hari yang cerah. Di hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak ingin memberikan kalian ice breaking. Apa itu ice breaking? Ada tahu? Apa? Ya betul sekali. Ada yel-yel untuk menghidupkan suasana. Karena hari ini Bapak lihat suasananya sangat lumayan gelap dan panas. Jadi nanti Bapak kasih kalian yel-yel biar semangat kembali. Ya, ikuti Bapak ya. Ya. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk semangat. Tepuk semangat. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Sekali lagi, SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Udah harus kita semua. Mana? Semangat? Ya. Nah, hari ini merupakan hari yang paling spesial untuk Bapak. Karena hari ini Bapak masih bekal kalian untuk setelah beberapa hari kemarin penuh kita. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita. Sebelum Bapak lanjutkan lagi, Bapak ingin tanya sama satu orang. Siapa namanya? Sudah. Tadi ketika kamu pergi sekolah, apa yang kamu lihat ketika kamu berangkat ke sekolah dari rumah ke sekolah? Ketika kamu berangkat dari rumah untuk menuju sekolah, apa yang kamu lihat di sepanjang jalan? Ada? Orang buru-buru, apa lagi? Mobil, apa lagi? Anak sekolah. Banyak ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Lain lagi, kamu siapa namanya? Panggilannya siapa? Zihan. Ketika tadi Zihan dari rumah menuju sekolah, pasti ada kan hal-hal yang kamu lihat. Kamu naik angkutan umum atau naik Honda? Atau diantar? Naik Honda. Apa yang kamu lihat tadi? Ada nggak sepanjang jalan itu yang kamu lihat? Apa yang pertama? Orang. Apa lagi? Anak sekolah, mobil, banyak ya. Banyak. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita lihat
dan sama Jihan lihat dari tadi dia pergi dari rumah menuju sekolah. Baik, beri tepuk tangan untuk Jihan. Hari ini kita akan membahas tentang masuknya ajaran Hindu dan Buddha. Sebelum kita lanjut ke materi pelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya sama beberapa orang. Sama beberapa orang dari kamu. Namanya siapa? Humaira. Humaira, sebelum Bapak, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Bapak yang tanya sama kamu, masih ingat nggak kira-kira kamu dengan pelajaran sejarah kita di pertemuan yang lalu tentang mengenai pengertian sejarah? Masih ingat? Jangan lupa. Bapak tes satu aja. Apa itu sejarah? Kejadian yang terjadi di masa lalu. Kejadian yang terjadi di masa lalu. Betul? Betul. Dan tepuk tangan untuk kita. Kejadian di masa lalu. Untuk apa kita mempelajari sejarah? Kita mempelajari sejarah untuk sebagai pembelajaran di masa sekarang dan masa yang ternyata bagus. Berarti masih ingat. Satu lagi matanya. Kamu siapa namanya? Nur? Panggilannya? Nuri. Nuri. Sejarah itu berasal dari mana? Dari bahasa apa? Dan artinya apa? Berasal dari bahasa Arab. Artinya sejarah berasal dari bahasa Arab. Betul, bahasa Arab. Yaitu pohon. Artinya pohon. Kenapa? Karena sejarah itu ibaratnya seperti pohon yang asal muasal dari bahasa Arab tadi. Pohon itu kan banyak ya, ada batang, cabang, akar dan lain. Begitu sejarah. Sejarah itu sangat luas. Dari mulai sejarah diri kita sendiri, sejarah keluarga, sejarah dunia dan lain-lain. Oke? Sudah mulai dapat diterima? Sudah ya? Oke. Baik, kita akan lanjut tentang masuknya ajaran Hindu dan Buddha. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin tampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian lihat dan kalian paham dulu. Ya? Baik, kita lihat.
Oke, sudah. Tadi Bapak sudah menampilkan video tentang peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha. Sudah dilihat semua tadi? Ya. Kamu siapa namanya? Panggilannya? Fadila. Oke. Fadila tadi sudah lihat videonya? Sudah lihat apa yang ada tulisannya? Apa isi dari video tadi? Menurut kamu? Terus apa lagi? Apa lagi? Yang kamu lihat dari video tadi? Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk Fadila. Kamu siapa namanya? Fas, tadi sudah lihat video yang Bapak tampilkan? Apa yang kamu lihat dalam video tadi? Coba ceritakan sama Bapak. Apa yang kamu lihat tadi? Ada apa aja? Ada apa aja tadi situ? Yang kamu lihat? Ada batu? Apa lagi? Kerajaan dan lain-lain banyak ya. Nah, tadi kita sudah melihat video kerajaan. Di situ ada peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara. Hampir seluruh kawasan Indonesia memiliki namanya candi. Candi itu hanya ada di Indonesia. Negara lain tidak ada namanya candi. Mungkin ada tapi beda namanya. Candi nama Indonesia. Banyaknya berada kalau di Indonesia di Pulau Jawa. Kalau Sumatera banyak di Medan. Itu merupakan warisan kebudayaan dari masyarakat Hindu dan Buddha. Apa itu Hindu? Hindu apa tadi ini? Ini ada Hindu, ada Buddha. Hindu itu apa? Agama. Buddha? Agama juga. Islam? Islam juga agama. Kristen? Agama. Banyak yang agama ya? Ada berapa agama di Indonesia? Pertama, Islam. Kristen ingat, Kristen ada dua. Ada Kristen Katolik, ada Protestan. Oke, ya ada 2, 3 sudah. Apa lagi? Hindu. Apa lagi? Buddha. Satu lagi? Konghucu. Ada 6. Bahkan ada mengatakan 7 aliran kepercayaan. Tapi itu belum masuk, masih 6 yang dialami. Nah, itulah agama-agama yang terdapat di Indonesia. Agama-agama yang diakui di dalam negara kita. Negara luar ada nggak? Ada diakui, tapi banyak lagi mereka agamanya. Kita sebagai masyarakat Muslim terbesar di dunia, kemudian di Aceh, kita wajib bersyukur kita terlahir dengan beragama Islam. Agama lain biarkan,
kita tidak boleh Allah tidak boleh mengejek-ejek agama lain. Kun fayakun, kun fayakun. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Agamamu untukmu, agamaku untukku. Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada umat Islam. Di dalamnya terdapat surat ayat. Kita nggak boleh ngurusi agama orang lain. Kita harus ikut dalam permasalahan agama kita sendiri. Nggak boleh kita ngikut. Apa nama suratnya atau namanya itu? Al-Kafirun. Coba sebutkan. Apa? Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, bisa ya, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Kemudian lagi wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum lakum dinukum waliyadin. Dunia Islam seperti itu. Tepuk tangan kita semua bersama. Itu jelas. Kita belum masuk ke inti pelajaran ini. Nah, setelah kita sedikit membahas tentang ini, kita akan mulai masuk ke inti pelajaran yang kita tunggu dari tadi. Setelah kita melihat video pembelajaran yang bagus tadi, Bapak ingin memberikan LKPD. LKPD namanya ada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar kerja peserta didik itu ada dua. Yang pertama kelompok, yang kedua individu. Kali ini Bapak ingin membagikan yang kelompok ini. Nanti kalian bisa menuliskan, ini sudah ada Pak Tuan. Nanti ada KPD 1, ini nama kelompok, siapa nama tulis, kelas berapa. Nanti Bapak kasih clue-nya atau Bapak kasih soalnya. Kemudian kalian jawab. Paham? Paham. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Any question? No? Baik, kalau begitu Bapak bagikan lembar kerja kelompok. Tulis nama kelompok nanti ya. Berapa kelompok kita? 5, 2, 3. Tulis nama kelompok ya nak. 4, kelompok berapa aja? 4. Sana kelompok 1 ya. Ingat, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ya. Nama anggotanya terus. Nama anggota terus. Clue-nya Bapak kasih tahu. Sudah tulis nama anggotanya belum? Belum, boleh tulis ya. Sambil menunggu, Bapak akan mengetik soalnya biar kalian lebih enak lihatnya besar. Jadi nggak payah-payah lagi.
siap bertanya. Kalau nggak muat di situ di belakangnya boleh ya. Iya, tulis soalnya. Nah, karena ada itu garis-garisnya tuh langsung tulis. Ya ini yang perlu tulis ya. Ucapan yang mutlak selama mengerjakan. Soalnya 1 sampai 5 saja. Oke, silakan kerjakan. Ada yang nggak jelas soalnya? Jelas? Yang jelas tanyakan hal apa? Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan agama Hindu Buddha. Nomor 2, sebutkan asal usul ajaran Hindu dan Buddha berasal. Jelaskan dari mana asal mereka. Misalnya dari Mesir. Bagaimana prosesnya dia sampai ke Nusantara. Nusantara itu Indonesia. Kalau dulu namanya nggak Indonesia, masih Nusantara. Sebutkan dan jelaskan teori yang menjelaskan tentang masuknya ajaran Hindu ke Nusantara. Apa yang menyebabkan ajaran Hindu dan Buddha mudah diterima masuk oleh masyarakat di Nusantara. 5, ceritakan pengalaman kamu setelah melihat video pelajaran tadi. Video tadi maksudnya. Ceritakan pengalaman kamu tulis. Ide-ide apa yang kamu dapat setelah kamu melihat video tadi? Pasti ada dong idenya. Kalian sudah melihat ada patung, kemudian ada candi, pasti ada dong inspirasi kalian. Saya melihat ini. Ternyata peninggalan zaman dulu ini. Kita boleh berharap kita hidup di zaman yang hebat, yang semuanya penuh dengan teknologi. Tapi alangkah terkejutnya kita kalau kita melihat sisi dari tadi video masyarakat dulu yang belum mengenal namanya modernisasi bisa membuat candi semoga itu. Kita bisa buat seperti itu? Tidak, nah, susah itu buatnya. Mereka bisa buat. Itu Indonesia ada candi Borobudur yang terkenal di dunia. Kalau di Mesir ada namanya piramida. Piramida itu dibuat dengan sisi simetris berdasarkan matematika, sisi simetris yang sangat apik, sangat bagus. Padahal kalau kita lihat mereka kan masih orang zaman dulu, nggak tahu nama modernisasi, tapi nyatanya mereka sudah mengerti. Nah, seperti itu. Coba kalian tuliskan nomor 5 itu. Apa yang dapat kalian ceritakan?
Kemudian setelah siap, presentasi maju ke depan satu persatu untuk Bapak. Waktu Bapak berikan 15 menit. 15 menit harus siap kita presentasi ke depan untuk Bapak ambil nilai. Boleh lihat di internet, kemudian boleh kalian padukan dengan bahasa kalian. Ya. Itu versi kita. Iya. Pendapat kalian berlima. Gimana? Nah, pengalaman kalian lah berarti kan ceritakan pengalaman kamu semua berarti. Satu orang boleh, kemudian yang lain kan nanti kasih inspirasi. Oh ini ada pikiran. Ya, yang nomor 5 itu berdasarkan inspirasi kita. Kalian kan kelompok, ada inspirasi loh. Bagi-bagi kata-kata yang jatuh disitulah nilai kekompakan kerja kelompok tadi. Bapak ini ya. Yang tidak paham tanyakan sama Bapak. Mana? Boleh. Boleh lihat internet, tapi jangan salah persis. Tambahkan dengan kata-kata sedikit. Ya. Sudah paham? Jelas? Ini kelompok berapa tadi? Nomor 2. Ada yang kurang paham, kurang jelas? Silahkan tanyakan. Jelas ya? Boleh. Masukin kita. Nama yang kerja kelompok, tidak kerja mandiri. Tugas mandiri nanti ada masing-masing. Pasal tulang nira ada nggak? Tugas mana? Tugas yang suara. Aura ada? Aura ada nak? Tugas mana tuh? Tugas yang minggu lalu? Catatannya kan? Belum ya? Di bawahnya tuh siapa ya? Asnani. Nah, siapa namanya? Cut Nur Haliza, itu ada tak? Bulan Fas, masih ada tak? Sudah masih nih Bapak tak? Belum? Mayuna, Maria bukunya udah siap tugasnya. Tugasnya udah siap kumpulnya nak? Biar Bapak masukkan nilai. 14 Nuriza, udah siap? Udah siap baca ini nak? 24 Zihan Syakila. Ada Zihan? Siap tugasnya? Belum? Nah, yang minggu lalu siap. Ada nama di sini nggak? Ada ya? Sudah siap, bukan coba periksa tugasnya.
Berhubung lagi azan dengan azan sebentar. Kalau dulu dompetnya dengan azan sampai ke sana. Ya. Sudah siap satu? Sekali lagi ya. Nomor 3. Ya. Sebentar lagi. Mau apa gimana ada dalam? Ya, cari ya. Mau 5 ada kendala? Siap? Belum ya? Sebentar lagi saya akan maju, Bapak ingin tahu hasil dari kegiatannya.
siap, boleh silakan maju nak. Sudah siap. Nomor 2 udah siap? Belum siap, Pak. Ya. Nomor 3? 5 menit lagi ya, Pak dulu. 5 menit lagi untuk maju. Yang sudah siap boleh maju ke depan. Itu Bapak ambil nilai. Di mana letak kesulitannya? Bapak jelaskan. Dan 05 ya. 05 itu bahasa kita. Tapi bahasa kita sendiri kita nggak bisa ngomong Pak ya. Ini aja Pak. Memang mengarah pakai bahasa kita sendiri susah. Berlima bagawa, suruh kalian jadi kelompok mengarah dengan kemampuan masing-masing. Mulai dari sekarang kita harus bisa mengarah dengan bahasa kita. Menatu gimana? Siap? Ambil. Nomor 5 udah? Mulai. Berapa itu? Yang mana dulu yang mudah boleh langsung. Berapa lagi?
Kelompok 4 sudah siap? Lagi. Kelompok 2 gimana? Oke, kelompok 1? Itu juga. Waktunya 5 menit lagi nak ya. Lagi kita akan maju satu kelompok. Tidak perlu panjang-panjang, asal mengenal suara. Nomor 5 khusus itu pakai bahasa kalian, kamu mesti pakai bahasa orang. Nah, kamu berapa orang? 5. Sebentar lagi ya. Nomor 4, nomor berapa sudah? Baik, kita lihat penampilan dari kelompok 4 karena mereka sudah siap. Silakan maju. Gak apa-apa, tidak ada yang salah, semua betul. Yang penting sekarang ke bawah kita. Nah, langsung di sini. Assalamualaikum, perkenalkan diri dulu, kelompok apa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kegiatan ini. Kami dari kelompok 4 Ini mempresentasikan. Baik, sudah siap kan? Satu. Langsung jawab udah jawab. Yuk, yang lain dengarkan ya. Teori maksudnya pengaruh lingkungan budaya di Indonesia terdiri dari teori pertemanan,
teori sosial, teori manusia, teori sosial, karena bangsa Indonesia memiliki sifat terbuka dalam budaya asing. Kelima dari seluruh pembelajaran tadi kami mengalami sejarah-sejarah masyarakat dan mengetahui bahwa sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia. Bis. Beri tepuk tangan yang kompak. Waalaikumsalam. Sudah siap ya? Oke, kelompok 4 sudah siap presentasi yang lain? Belum. Nomor 2 silakan. Belum. Bapak, ya bagus. Kita dari tampil itu sudah bagus. Mau betul mau salah, pasti betul. Yang buat kita baca kita. Bapak nggak pernah menyalahkan kalian. Itulah hasil versi terbaik dari kita. Nomor 5? Gimana nomor 5 sudah siap? Ya, silakan maju nomor 3. Ya, nomor 3 nomor 5. Baik. Ya, sini. Kita lihat semangat diri juga. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Yang buat ya, sore kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menyaksikan Hasil kerja kami dalam pelajaran sejarah. Dari beberapa soal berikut, inilah jawaban yang pertama. Hindu dan Buddha adalah dua agama dengan pengikut yang cukup banyak di dunia dan keduanya berasal dari negeri India. Jawaban dari soal yang kedua adalah agama India yang merupakan pusat agama Buddha terbesar di Asia. Kedua agama ini memiliki asal usul yang sama, yaitu dari Jaya Gangga di India Utara pada sekitar tahun 500 Masehi. Jawaban dari soal ketiga ialah diperkirakan pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Jadi berarti agama Hindu dan Buddha tersebar di Nusantara melalui jalur perdagangan di Indonesia. Dibawa oleh pedagang dan pendeta dari India dan Tiongkok. Pengaruh dua agama ini cukup kuat di Indonesia, terlihat dari peninggalan-peninggalan candi, bangunan, serta sejarah banyak kerajaan bergerak Hindu dan Buddha. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, yaitu teori Ksatria, teori Vaishya, teori Brahmana, teori Sudra, teori Abstali. Jawaban dari nomor yang keempat, kebudayaan Hindu dengan mudah diterima di rakyat Nusantara karena bangsa Indonesia memiliki sifat terbuka dalam budaya asing. Selain itu, Hindu juga memiliki kemiripan dengan kebudayaan lainnya. Yang kelima, jadi jawaban yang kelima ini kita mengambil dari pendapat kita masing-masing, yakni setelah kita melihat video yang telah ditanyakan Bapak tadi, kami dapat mengetahui bahwasanya di Nusantara ini terdapat banyak candi dan patung-patung serta peninggalan sejarah lainnya yang sebelumnya kami tidak tahu. Sekian prestasi dari kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sendiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan nomor 3. Bagus sekali. Ingat. Yang lain yang sudah siap? Silakan yang sudah siap ambil. Kelompok 2 sudah siap? Silakan. Siap, silakan maju. Ada? Semangat, semangat. Coba semangat semua. SMK bisa. SMK hebat. Terima kasih Tuhan. Memajukan Indonesia. Tepuk tangan kita semua. Manusia hari ini. Balas kan? Kelompok 2 silakan dipaparkan hasil dari penjari. Yang lain silakan ya. Waalaikumsalam.
berbeda untuk sekitar 2.800 tahun yang lalu. Kedua agama tersebut berasal dari negara yang sama, yaitu India. Meskipun agama-agama ini tidak terlalu dipahami dengan baik di dunia barat, India merupakan agama terbesar ketiga dan keempat di dunia setelah Islam dan Islam. Faktanya di dalam Islam populasi dunia beragama Hindu dan agama Buddha. Dua, agama Buddha dan Hindu memiliki asal mula yang sama dalam budaya Gangga di India Barat. Selama apa yang disebut organisasi kedua sekitar tahun 500 Masehi. Tiga, teori kesatria. Teori kesatria berpendapat dalam munculnya kerajaan Hindu Indonesia karena peran kaum kesatria yang merupakan prajurit India. Para prajurit juga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Teori Waisya disampaikan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bila peranan utama hadirnya Hindu, Buddha, dan Nusantara karena golongan perdagangan Malaysia. Para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa Hindu. 4. Alasan mengapa Hindu Buddha diterima oleh masyarakat Nusantara ialah karena masyarakat Indonesia itu bersifat ramah dan juga tertarik dengan kebudayaan Hindu Buddha. 5. Setelah melihat video tadi yang berisi tentang peninggalan sejarah yang berkaitan dengan agama Hindu Buddha, kami dapat mengetahui apa itu terjadi dan asal muasal dari tadi tersebut dan kelanjutan tadi tersebut. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Yang lain silakan kelompok 1 sampai 5. Yang sudah silakan maju. Kelompok 5 sudah siap silakan. Lega karena saya sudah maju kan? Lega rasanya. Itulah versi kita, versi terbaik kalian. Gak perlu malu. Terus, kayak kami tadi. Lain, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, agama Hindu dan Buddha adalah agama yang berasal dari India dan telah masuk ke Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Kepercayaan kedua yang muncul sekitar 3.500 tahun yang lalu, sementara Buddha muncul sekitar 2.800 tahun yang lalu. Dua, agama Hindu dan Buddha berasal dari India. Buddha masuk ke Nusantara ratusan tahun lampau. Pengaruh dua agama ini cukup kuat di Nusantara. Tiga, teori-teori yang menjelaskan tentang masuk ajaran Hindu Nusantara diantaranya teori Waisya, teori Prasmana, teori Sudra. Alasan kebudayaan Hindu dengan juga diterima di rakyat Nusantara karena berasal Indonesia memiliki sifat terbuka dalam budaya asli. 5. Setelah melihat video tadi, kami dapat melihat candi peninggalan masa lampau, melihat patung, batu-batu, dan kami bisa mengenal sejarah-sejarah yang belum kami ketahui. Dan cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 silakan. Baik. Kelompok 1 silakan. Sekali ya, silakan dibuka terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kajian kelompok. Terus? Ya, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Agama Hindu dan Buddha adalah dua agama yang berasal dari India dan masuk ke Nusantara pada ratusan tahun yang lalu. Pengaruh kedua agama ini cukup kuat di Nusantara dan meninggalkan banyak pengaruh dalam budaya manusia, seperti seni bangunan, seni rupa, seni sastra, dan sistem pendidikan. Dan jawaban yang kedua, agama Buddha dan Hindu memiliki asal mula yang sama dalam budaya Gaza di India Utara selama yang disebut urbanisasi kedua. Kita jauh dimulai mereka telah berbagi kejayaan sejarah yang berlawanan dan kepentingan, tetapi juga mendapatkan perbedaan kejayaan. Jawaban nomor 3, teori kesencian. Teori ini menyatakan bahwa teori Waisya. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan mereka karena masalah India. Orang pada menyebut asimilasi dalam 4. Teori Kasmana. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan dan jawaban 4. Ajaran Hindu dan Buddha mulai diterima oleh masyarakat Nusantara karena beberapa faktor, yaitu sifat dan luka, kebinekaan budaya, aturan berkuasa, aturan berdagang, posisi Indonesia, dan kepercayaan spiritual dan tidak disebut. Dan untuk jawaban nomor 5, setelah menjadi video tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa dahulu banyak kerajaan-kerajaan yang dibangun dan sekarang menjadi sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali. Ya. Sudah? Sudah lega semua? Sudah senang semua? Senang. Kalau senang sudah belajar yang bagus, yang baik, maju dan presentasi. Itulah cara kita belajar untuk membangkitkan motivasi kita supaya kita bisa berbicara depan publik. Ini masih kawan sendiri nak? Ini masih kawan sendiri, dua orang lain. Misal kalau pas sebelah nanti bapak bisa jadi buat tandingan. Coba tandingkan yang terbaik sana. Nonton kalian itu, nobar sih kalian nonton. Belum diskusi kita nanti ada debat, nanti versi selanjutnya nanti ada debat pasti terima kasih mana ya. Supaya Pak terbiasa nak dengan hal seperti ini. Inilah yang menghidupkan suasana motivasi belajar kita supaya lebih bagus lagi. Baik, setelah mendengar tadi dari pemaparan hasil kerja kelompok-kelompok dari kelompok 1 sampai ke 5 bagus sekali. Dan Bapak beri aplaus untuk kalian. Tepuk semua. Oke. Baik, tadi kita sudah melakukan penilaian kelompok, tes kelompok tadi itu kerja kelompok. Sekarang kita akan melakukan kerja individual atau sendiri-sendiri atau masing-masing. Tolong kalian buatkan kertas lembar, boleh. Mana dua kelas bisa dibutuhkan. Jadi siang kelas lembar ya buat 5 kelas. Nah, kalian itu tinggal isi aja, nah ini sudah ada semua. Seperti contohnya sudah ada. Nah, pakai buku kelas nomor aja Bapak. Kalian jawab, suku apa-apa saja yang disuruh. Tidak paham tanyakan. Jelas? Jelas. Kita tinggal isi pertanyaan dulu. Ini harus saya jawabannya atau dari semua sih. Misal apa nggak saya ada roh, yang penting apa alat-alatnya ada roh kan? Ya, ya, boleh. Tapi udah di grup. Udah di grup nggak? Di grup nggak? Udah. Ya.
Ini nah ya, buat ini ya. Ini yang 1, 2, 3. Ya. Ah? Jangan coba. Ini paham? Jelas? Ini 1, 2, 3. Ya. Maafin ya kan? Mau mana pun ya? Ya, silakan lanjutkan. Video mana? Apa? Kita garis. Kita garis. Enggak boleh. Nah, ini aja. Ini aja. Ini boleh juga. Ini buku siapa tadi? Humaira mana? Hadir Pak. Aura? Dian? Diana? Yang tidak paham soalnya tanyakan sama Bapak. Kalau yang paham.
Sudah kan? Sudah kan? Yang nggak jelas tanyakan apa gimana anak jelasnya. Karena ini kan penilaian mandiri masing-masing gitu ya. Nggak usah kelompok apa masing-masing. Menurut kamu sendiri pendapat yang lain kelompok lagi. Kalau ini belum mandiri jadi pendiri ya. Ya, menurut apa yang disuruh itu. Pelan-pelan jangan hanya dulu cepat-cepat pelan. Mana yang kamu? Mungkin pertemuan akan datang kita bawa karton lah ya. Seperti ini bawa karton atau minta nanti kita tempel. Tugas standarnya. Itu lewat tadi 3 aja tadi. Karton kayak ini apa nih? Nanti kayak gini ya. Misal karton nanti kita tempel apa suruh nanti ya akan datang ya. Akan datang. Warna putih boleh, merah boleh kartonnya. Nanti tinggal di TP origami. Kita buat produk namanya. Jadi kita kan nanti ada produknya. Kelompok. Kelompok lagi yang jadi nggak usah kita turun lagi. Kita boleh. Nanti ada kertas origami, ada spidol ya. Buat tulisan spidol boleh cantik ya. Terkait tentang masalah yang kita bahas di minggu akan datang.
Oh, bagus tadi pelajarannya. Ada satu ya. Yang nomor 3 kita potong. Maksudnya potong nomor 3-nya. Isi sesuai dengan perintahnya kan itu namanya KPD mandiri atau individual. Nomor 1 itu perintahnya apabila tanda cipta sesuai itu ada di sini. Nomor 2 pilihan sebenarnya. Nomor 3 penilaian teman sebaya yang sebenarnya. Tadi kan kalian sudah maju apa lagi? Kalian nilai. Apakah kalian bagaimana penilaian kalian? Jadi kalau kita belajar sambil kreativitas itu enak, nggak bosan. Tapi kalau kita belajar nggak ada kreativitasnya bosan aja. Kalau ini kita nggak bosan, selalu belajar. Ada sudah siap? Sudah siap? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kerjakan. Adalah yang tidak paham jelas. Adalah kelompok bas ada kendala ada. Paham kan?
Ya, bukan. Buka semua. Buka semua nak. Mau vanilla kumpulkan semua. Kumpulkan semua nak mana? Kumpulkan semua. Kumpulkan semua ya. Kumpulkan semua dulu. Kumpulkan semua. Siap? Ada lagi yang belum siap? Yang pertama tadi, soalnya kita bahas ya. Jelaskan maksud dengan agama Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha itu sama-sama agama yang berasal dari Iya. Siapa sini pernah lihat film Asoka? Filmnya berasal dari mana? Iya. Asoka. Asoka itu merupakan nama raja di kerajaan yang berada di India. Nama Raja Asoka, betul, itu seperti itu. Asoka merupakan keturunan dari dinasti Maurya, ya kan? Dinasti Maurya. Maurya itu kakeknya. Kemudian diturunkan pada cucunya Asoka. Asoka merupakan raja yang beragama Hindu. Kemudian saking dia ingin mempelajari agama Buddha, akhirnya dia berubah menjadi agama Buddha. Dia seorang Hindu yang awalnya dia nggak mau ajaran Buddha berkembang. Akhirnya dia sendiri menjadi raja agama Buddha. Agama Hindu dan Buddha sama-sama berasal dari India. Oke. Selanjutnya, sebutkan asal usul ajaran Hindu Buddha. Udah selesai tadi. Nomor 3, sebutkan tentang teori. Ada 5 teori. Yang pertama teori Brahmana. Brahmana ini adalah orang-orang kalau dalam Islam namanya Tengku. Tahu Tengku? Tahu. Kenali. Orang-orang Islam seperti itu di Aceh kita Tengku. Itu orang Islam. Tapi kalau dalam ajaran agama Hindu itu namanya Brahmana. Ajaran Hindu itu dibawa ke Indonesia atau Nusantara melalui orang-orang pendeta-pendeta tadi yang melakukan perjalanan ke laut, kemudian mereka singgah sambil menyebarkan agama Hindu. Yang kedua ada namanya teori Ksatria. Ksatria itu para prajurit, bangsawan yang mereka melarikan diri dari India, kemudian mereka menuju ke Nusantara untuk membentuk koloni-koloni dan kerajaan-kerajaan sambil menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga ada teori Waisa. Waisa itu siapa sih? Para pedagang. Para pedagang yang memang tugasnya atau kerjanya berdagang sambil menyebarkan agama Hindu Buddha. Masuklah dia ke Nusantara atau Indonesia. Yang keempat ada teori Sudra. Sudra ini, kalau di India itu merupakan orang miskin, rakyat jelata. Nah, karena di sana ada kasta istilahnya, kasta. Tadi yang pertama ada Brahmana atau kasta Brahmana. Kasta Brahmana. Yang kedua ada kasta Ksatria. Yang ketiga ada kasta Waisya. Yang keempat ada kasta Sudra. Yang kelima sudah ada kasta Panya. 5 kasta. Kalau tadi Sudra itu orang miskin, berarti Paria sangat miskin. Bahkan kalau ada orang Paria yang nampak di jalan akan diculik, buang biasanya. Karena dia udah miskin macam miskin, hitam, gebang, ada kerja. Gelandangan di sini. Itu orang yang jangan suka sama mereka. Dulu ya, maksudnya dulu ya. Sekarang bapak nggak tahu karena bapak belum pernah di India.
Nah, seperti inilah diagnosis. Ada 5. Kita nggak boleh melanjutkan agama. Ini agama Hindu. Kalau agama Buddha beda lagi. Memang mereka menyembah patung, tapi kita hargai itu. Nggak boleh kita apa itu? Orang patung mau disembah, nggak boleh. Itu menurut ajaran mereka. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Urusi sendiri. Seperti yang Pak katakan tadi. Urusi sendiri agama masing-masing. Jangan ikut campur agama. Paham? Jelas? Baik, sampai di sini siapa yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita ini. Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan hari ini? Bisa? Ada? Kesimpulan hari ini, walaupun kita beraneka ragam suku, bangsa, budaya, tidak hanya saja di Indonesia bahkan dunia, tapi yang kita keberagaman itu yang membuat kita satu dan bersatu hingga menjadi manusia yang hebat pada hari ini. Ingat, kita hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup pasti butuh orang lain. Untuk itu cintailah hidup, karena apa? Hidup adalah hidup. Hidup adalah hidup. Kalau hidup, mati dong kita. Ada pertanyaan? Sebelum kita menyudahi pembelajaran ini. Ada? Di pertemuan yang akan datang, kita akan mulai lagi tentang diskusi tentang kebudayaan, kerajaan. Kan tadi masuk ke kerajaan kan? Harus kita kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Nusantara. Sebelum ajaran Islam masuk ke Nusantara, ini konsep kita belajar dari buku. Menurut keyakinan kita, Islam yang awal datang. Itu merupakan konsep agama Islam. Tapi menurut konsep dalam buku, seperti itu teman-teman. Sebelum Islam masuk, kita sudah ada kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme. Animisme percaya pada roh, dinamisme pada benda-benda, totemisme percaya pada hewan. Yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Jadi minggu yang akan datang kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha yang telah berkuasa di Nusantara. Oke? Jelas semua? Paham semua? Alhamdulillah. Kalau diawali dengan basmalah tersebut, diakhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang Bapak berikan pada kalian pada hari ini bermanfaat tidak hanya sebagai Bapak, bagi kalian, dan bagi orang-orang yang nanti akan mendengarkan. Kenapa? Kita hidup di dunia ini tidak lama, tapi sebentar. Bapak menyampaikan ilmu sama kalian, kalian sampaikan sama orang lain, itu merupakan apa? Ilmu yang bermanfaat. Ingat, setelah kita mati ada 3 yang akan kita bawa di alam kubur. Yang pertama, amal yang soleh. Kedua, betul, sedekah jariah. Sedekah itu nggak mesti uang, duit, ilmu bermanfaat juga sedekah. Jadi Bapak sampaikan sama kalian, sampaikan sama orang lain, sampaikan lagi, itu merupakan ilmu yang bermanfaat yang akan berguna bagi Bapak, bagi kalian, dan bagi orang-orang yang mendengarkan. Ya? Setelah ini siapa masuk? Sudah diantar ya? Oh, sudah diantar. Baik, kita belajar hari ini. Senang nggak? Senang. Bahagia nggak? Bahagia. Bapak akhiri pelajaran kita dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, adiknya sudah selesai, sudah dulu. Alhamdulillah lega ya Pak Pen. Ya. Pak Pen ini saya mau bilang secara keseluruhan Pak Pen ini udah bagus.
sekali. Dan saya pun kan belum tentu bisa kayak Pak Ben. Sebenarnya kan, nah yang kita manusia Pak Ben kan, kalau kekurangan sedikit-sedikit itu wajar. Ini pun cuma sekedar kembali dari saya. Jika Pak Ben berkenan, mohonlah ditambahkan, bukan diperbaiki, ditambahkan ya Pak Ben. Yang pertama Pak Ben kan, mungkin Pak Ben lupa tadi, karena kan kita ada poin penilaian di pengecekan kebersihan kelas. Oh iya. Kan satu ya Pak Ben. Kemudian ini menurut saya Pak Ben ya, penyampaian tujuan pembelajarannya tadi kurang mengena di poinnya. Nah, kemudian media pembelajaran tadi Pak Ben udah ada. Menurut saya baiknya Pak Ben lebih memilih videonya yang lebih interaktif. Kemudian banyak nih Pak Ben. Pak Ben tadi di sini saya lihat di modul ajarnya udah terdapat asesmen, udah. Kemudian udah terdapat metode juga udah. Cuman ini lupa mungkin Pak Ben ini model pembelajaran tadi yang lupa. Oh iya. Model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang Pak Ben pilih seharusnya udah sesuai dengan sintaks PBL kalau saya lihat. Karena di kegiatan intinya tuh udah ada nih Pak Ben. Cuma Pak Ben kan belum mengelompokkannya aja. Gitu. Jadi kalau di PBL itu kan ada 5 sintaksnya. Nah, Pak Ben buat nih kan kegiatan inti ada 7. Jadi 1 sampai 5 itu cocoknya dia masuk di sintaks pertama. Itu nanti kalau bisa Pak Ben ya cuma masukkan aja. Jadi nanti sudah terdapat di sini model pembelajaran PBL itu kan sintaks pertama orientasi siswa. Jadi yang masalah Pak Ben tadi menggunakan video itu udah termasuk orientasi Pak Ben. Udah termasuk orientasi. Terus karena Pak Ben tadi pakai video, berarti kan ada linknya. Pak Ben sematkanlah di situ linknya. Kemudian kan ini orientasi banyak di sini langkah-langkah Pak Ben. Menurut saya 1 sampai 5 itu masuk di sintaks pertama. Kemudian Pak Ben tadi membentuk kelompok kecil, itu udah masuk ke sintaks kedua. Nah itu tadi Pak Ben menghampiri kelompok-kelompok untuk menyelidiki ke kerja kelompoknya, mana yang perlu bimbingan Pak Ben. Nah itu udah masuk Pak Ben. Jadi tinggal dikelompokin aja, udah ada ini semua Pak Ben. Membimbing pendidikan kelompok juga ada, kemudian menganalisis, mengevaluasi juga udah ada tadi. Cuman gini Pak Ben, di kerja kelompok tadi Pak Ben, waktu pas presentasi anak-anak tuh kan tadi ke depan semua, cuman yang aktif tuh 1 orang. Nah seharusnya kan LKPD Pak Ben tadi udah 5, udah cuma ada 1 anak satu ya, sehingga anak-anak tuh kan bersuara aktif ya, mengungkapkan pendapat dia yang udah dituangkan di LKPD tadi. Nah itu aja kayaknya Pak Ben kalau masukan dari saya. Kalau yang asesmen tadi udah ya Pak Ben ya, walaupun asesmen diagnostik itu kegiatan awal tidak mesti pakai selembar kertas, tapi Pak Ben kan sudah melontarkan pertanyaan tadi ke anak-anak maupun pengetahuan maupun yang non pengetahuan. Oke Pak Ben, terima kasih atas kerjasamanya.